Yo, what's up? Kembali lagi bersama saya di Bersih-Bersih Vol 12. Kali ini saya berada di salah satu gerai di Makassar, tempat nongkrongnya para anak-anak muda yang Makassar. Bisa dibilang tempat nongkrongnya anak-anak underground lah, anak-anak metalhead di Makassar, yaitu Bangsal 13. Sebelum lebih lanjut lagi bincang-bincangnya ini, mungkin saya memperkenalkan ke narasumbernya dulu, di ownersnya, selaku owners dari Bangsal 13. Oke, silakan diri dulu. Halo, nama saya Aidil, dipanggil Abang. Bangsal 13. Oke, langsung saya pertanyaan di sisi pertama. Bagaimana awal mulanya terbentuknya ini Bangsal 13? Sebenarnya itu tidak ada di ide. Dari Tidak ada di ide. Iseng-iseng gitu. iya. Iseng-iseng saya buka, terus teman datang, ada kok di sini. Baru panggil anak. Tapi kita memang awal mulanya itu buat untuk buat kafe. Iya, Awal mulanya. Iya. Terus kenapa bisa namanya Bangsal 13? Kan banyak juga nama-nama kafe lain selain Bangsal 13 juga. Bangsal 13 sebenarnya ini berawal di depannya sebenarnya. Di depan? Iya, Iya. tempat sebelum ini toh. Iya. Kurang lebih 6 tahun yang lalu. Saya sudah 6 tahun di sini. Iya. Di depan itu sempit sekali. Oh, sempit sekali. Tempatnya sempit. Jadi saya bilang, kenapa saya bilang Bangsal? Karena sempit sekali. Mungkin ada pengertian dari Bangsal sendiri. 13 itu orang kan bilang 13 itu angka apa ya? Oh iya, ada orang bilang kayak angka keramat. Iya, angka keramat, iya. Angka Saya keramat. masa bodoh jadi bersetan juga 12. Ya kita ke Senami itu, di memang dari yang saya lihat ini kan banyak orang bilang Bangsal 13 ini memang tempat nongkrong metalhead. Memang dari sananya memang itu kita unsurnya memang dari unsur background juga ini. Iya. Unsur background. Sebenarnya di sini saya awal mulanya ke sini sebenarnya itu jarang anak yang tahu anak tentang jalan. Iya. Cuman karena saya awalnya berteman dengan beberapa teman-teman dari MNS. Iya. Begitu nih baku panggil gitu, jadinya lama kelamaan ramai. Jadi tempat nongkrong namanya di sini. Dari mulut ke mulut Iya, semua dari mulut ke datang mulut. semua ke Iya. sini. Terus dalam Bangsal sendiri, Bangsal 13, berapa orang yang urus ini? Sendiri. Sendiri kita. Berarti kita yang kelola semua ini. Iya. Karena saya memang kalau berbisnis itu apa? Saya suka memang sendiri. Karena kenapa? Karena saya berpikir begini. Kenapa saya tidak mau join sama orang? Iya. Ribet kalau kita join sama orang, apalagi kan tidak sama, tidak satu visi kita, tidak satu visi, tidak satu background gitu, tidak sama ini. Jadi, takutnya kalau kita kalau kita join banyak sekali masalah. Betul. Sebentar. Untung ruginya ya kita rasa sendiri, saya rasa sendiri toh. Iya. Jadi kalau saya untung ya alhamdulillah, kalau rugi ya saya alhamdulillah juga. Saya sendiri yang rasa, saya tidak bawa orang. Memang itu biasa kalau salah satu berbisnis juga, kalau punya partner memang harus betul-betul yang klop memang. Kan biasanya juga ada yang kayak punya partner bisnis tapi ada yang terima jadinya lah. Ya, Ininya. itu makanya. Karena urusan uang itu sensitif Ya, sekali. Terus jangankan kalau teman bisnis saudara saja itu sudah tidak. Ini kalau namanya uang. Iya. Jadi sebelum Bangsal di sini, yang di lokasi depan tepat bagian mana di depan Bangsal? Depan pas berhadapan dengan Top Score. Top Score. Ya. Ada beberapa di situ. Belum ada ini. Masih di depan dulu. Jadi kira-kira 2000 berapa itu? Sudah 6 tahun di sini. Baru berapa itu? 2014 berarti. 14, ya. 14.
Ya, jadi pas di depan itu berapa tahun ke depan baru pindah ke sini lagi? Di sini baru jalan 2 tahun. Udah 2 tahun. Jadi baru 2 tahun. Baru itu. Berarti dari 2019 nih 18 ke 2018 akhir. Iya, 18 akhir. Terus dalam kita rintis ini Bangsal, biasanya tuh kendala apa saja kita dapat ini selama kita merintis ini, selama kita kelola ini kafe dalam 6 tahun berlalu sampai sekarang? Persaingan sebenarnya. Iya. Persaingan bisnis. Persaingan. Tapi saya tetap optimis karena apa? Di antara di sini kan ada hampir 300 tenan. Ya. Dan mungkin cuma di sini Bangsal 13 yang punya konsep yang beda. Iya. Ada sendiri karakternya. Saya punya karakter sendiri Iya. dan saya punya apa ya? Punya Bangsal 13 itu punya customer sendiri, punya Ada lah pengunjung Iya. sendiri, pengunjung tetap ceritanya Iya. dia. Iya. di antara yang lain sini kan. Iya. Pasti tidak dipungkiri juga pas kalau orang awam pasti kayak, ih, malu-malu juga datang ke sini Iya, biasa. sering begitu, malu-malu, Malu-malu, biasa, iya. agak segan-segan. Padahal kita ini namanya saya jujur dalam bisnis itu saya bisnis betul-betul pure. Iya. Yang namanya passion, maksudnya Ya, betul. Bisa. Backgroundnya lah apa gitu. backgroundnya apa di belakang gitu. Iya. Bisnis saya tidak berpikir bisnis saya tidak campuran dengan Iya, idealis. ya, betul, betul. Tidak mau saya. Jadi semua sama di. Bisnis ya bisnis. Kalau kesenangan tetap umur kesenangan tapi tidak harus mengganggu bisnis toh. Iya. Kan banyak orang bisnis sambil ini apa? Jalankan ininya apa? Kesenangannya ya kan. Tapi saya tetap bisnis. Pure. Bisnis. Iya. Berarti ceritanya nih Bangsal 13 terbuka untuk umum lah. Umum. Tidak membeda-bedakan Tidak. customer yang lain yang mau datang. Misalnya untuk selain anak mental health yang Makassar lah, untuk anak-anak muda yang Makassar yang mungkin merasa malu-malu datang ke sini tuh, khususnya Cafe Bangsal 13. Misalnya kalau hari Minggu kan biasa full itu tempatnya, datang bisa ke sini. Ya terbuka untuk umum jadi enggak membedakan. Betul. Semua orang kayak malu-malu karena lihat fashionnya kayaknya jadi Iya. kayak bilang, ih, sangat gini ya, tahu sih. Terus suka duka selama mendirikan Bangsal? Satu jika saya sebenarnya semua orang itu gampang bisa buka usaha, berbisnis gampang sekali orang berbisnis. Cuma satu konsisten itu yang susah. Ya, konsisten. Mempertahankan kita punya tempat itu yang susah. Iya. Iya. Karena begitu besarnya itu berat namanya persaingan bisnis toh. Apalagi di sini ada 300 tenan nih yang kita bilang. Iya, 300 tenan. Belum pasti juga orang lain juga mau datang ke sini tuh. Iya. Jadi ya konsisten saja. Konsisten baru kayak terus berarti kayak pokoknya jalan saja. Iya. Nggak pikir untung rugi, pokoknya jalan saja gitu. Iya, yang namanya bisnis pastilah kita pikir untung dengan ruginya. Toh. Tapi yang jelas di sini saya merasa nyaman. Karena apa? Selain berbisnis, saya juga bisa bergaul dengan teman-teman, Iya, berbau sama teman-teman. Seperti teman-teman yang sudah lama tidak ketemu, Iya. ya kan? Kita bisa ketemu sharing di sini. Ajang silaturahmi ceritanya. Iya. Iya. Untuk target ke depannya buat Bangsal sendiri apa? Iya, target kedepannya saya ada planning kedepannya untuk cari-cari tempat di luar kan. Oh, Karena biar bagaimanapun kalau saya di sini tetap terbatas gitu. Oh, kita mau adakan apa? event-event lah. Event Ya. apa? Ngejem sama Ya. anak. Tidak bisa karena pasti dia bilang Roy, apa itu di sana? Betul-betul iya. Karena saya mau cari tempat di luar. Iya. Saya sudah dapat, saya pindah. Berarti betul pure pindah nanti nih, bukan buka cabang.
nanti dilihat. Nanti Karena lihat, ya. begini, saya tidak bisa bilang bagaimana, tapi saya planningnya mau keluar Keluar dari sini. bikin di harusnya Ya. istilahnya buka di luar toh. Ah, Tapi saya tidak bisa terlalu ini karena keadaan sekarang. iya betul, belum kondusif juga. Iya, dikit-dikit apa istilahnya orang apakah anjing. Terlalu. Nah kemarin banyak demo juga, nah Jelas, tidak ada saya aja. itu ya. Sunda lah. Iya, udah berceton jita. Misalnya banyak orang demo kemarin, nah tidak ada yang muncul. Aduh, nah, kabar-kabarnya sekarang. Gitu lagi nih kasih penghambat juga di. Iya, Mungkin. besar sekali. Iya betul. Banyak di sini yang tutup sebenarnya. Banyak sini sudah yang ganti owner sudah berapa? Ini sudah 5 kali ganti. Jadi Misalnya sebelah ini. yang konsisten di sini berapa? Sisa saya. Iya. Yang betul terdampak ini. Iya. Bagaimana menurut kita ini suasananya dari metalhead ini di Makassar? Baik itu musisinya, komunitas ataupun pergerakan yang ada. Saya sebenarnya tidak terlalu ini kalau mau lihat pergerakannya musisi-musisi yang Makassar. Setengah saya tidak terlalu ikuti. Oh iya, Saya jujur, saya itu cuma penikmat musik. peringkat musik. Iya, saya cuma penikmat. Iya. Kalau saya dibilang mau kalau saya mau dibilang mau komentari bagaimana ini itu, jujur saya tidak terlalu ini. Iya. Karena memang saya tidak terlalu tertarik dengan yang Oh, iya. intinya saya suka musik keras. Musik itu keras saja. tapi tidak terlalu mencondong masuk Iya, dalam di. tapi saya bergaul berteman sama iya. mereka. Makanya tadi Visita juga itu, Visita nanti ke depan mau buat di Iya, luar untuk bisa dipakai untuk teman-teman iya, jam. jam. Iya. Kalau di sini tidak bisa, Susah. Iya. susah. Karena telinganya orang di sini beda. Iya. Kebanyakan juga orang awam juga pasti pikir, ya mungkin tahun-tahun sekarang lah kan, kayak bilang, masih ada orang dengar suara metal tuh begini. Sebenarnya saya ada plan juga ke depan ini mau bikin contoh Event ya. injeksi distorsi Weh. saya. Cuma kita lihat dulu apa kondisinya. Iya. Jadi aku dengar mungkin sampai tahun depan katanya baru kondusif di bulan awal-awal bulan katanya. Tidak, kalau kita sebenarnya itu tidak yang bisa yang pegang yang memutuskan ini barang ini selesai tidaknya bukan toh biar lagi kita bisa apa toh Terlalu berat. Wih sensor ke nanti kena. urusan deh. Ini. Jadi di penghujung ini pertanyaan, mungkin siapa tahu kan banyak lah anak-anak muda sekarang mau berentrepreneur lah yang berbisnis kayak kita. Apa mungkin ada pesan-pesan tak buat anak muda ke depannya khususnya di Makassar sendiri? Itu juga satu Ji ya. Kalau mau berbisnis gampang Ji. Yang susah itu konsisten. Konsisten deh. Toh pertahankan istilahnya tempatmu. Iya. Karena persaingan semakin hari semakin ini. Iya. Ada titik jenuhnya orang. Ya. Iya. Pokoknya lawan lah titik jenuhnya itu Iya. nggak usah terlalu Maksudnya pelanggan juga Ya. dari segi pelanggan juga ada titik jenuhnya. Toh Pokoknya kita harus cari bagaimana daya tarikin lah pelanggan bisa datang ke tempat tadi. itu saya bilang gampang orang berbisnis. Apalagi kalau orang banyak-banyak. Ya. Gampang sekali Ji. Tapi yang susah itu konsisten. Bisa tidak bertahan sampai beberapa iya. Iya. Betul. Bisa. Karena kita lihat di luar sana toh, wah ada ngeri. Banyak sekali yang tutup apa semua begitu-begitu aja. Iya. Jadi banyak orang yang bertahan lah karena apalagi ini pandemi juga Iya. susah gitu lah. Kayak putus asa semua, nggak ada nilai penghasilan karena orang semua di rumah semua aja. Begitu lah pikirannya. Jadi satu yang saya salut dari teman-teman komunitas yang underground toh, Iya. teman-teman mungkin di Makassar. Karena saya lihat mereka itu solidaritasnya sangat tinggi sekali. Di saat pandemi, contohnya misalnya kita kayak dulu, maksudnya pas kan 4 bulan kita tutup di sini. Iya. Hah? Dicek terus sama anak, "Woi, kapan kau buka? Ngumpul deh sudah, woi, enggak bisa pergi." Toh, beli acukan mau gua. Toh, jadi saya pertama-tama mungkin buka di sini. Masih gelap lah, betul. Saya buka bisa aja, saya minta izin sama pengelola.
Pas saya buka, itu yang saya bilang satu ininya saya salut sama teman-teman underground itu supportnya. Betul. Support. Supportnya itu mereka betul-betul. Sangat berpengaruh supportnya juga di Iya. kawan-kawan atlet di luar juga. Solidaritasnya mereka Iya. besar, tinggi sekali. Apalagi yang tempat Tajo bergaul yang ini. Iya. Jadi, ya mau nggak mau kita kayak terpacu juga bilang, jadi bukan saja. Iya. Urusan belakang itu lah. Oke, tadi mungkin itu tadi di pertanyaan terakhir kok. Masuk sekarang sesi games nih. Sesi games ini kayak pertanyaan cepat. Jadi gue kasih kayak pilihan, kita langsung jawab. Jadi jam juga berpikir langsung jawab. Iya. Ya, Boleh. yang pertama itu ramai untung sedikit, sepi untung banyak. Rabi sedikit. Ramai untung sedikit. Terus jualan nongkrong. Nongkrong. Terakhir ini band. Apa tadi jualan nongkrong? Jualan nongkrong. Jualan deh. Oh, jualan. Saya dengan Yang terakhir ini band. Voltec Bentrok. dua-duanya. Sebentar kena lagi vokalis saya balasnya saya. Berarti terima kasih atas waktu yang kita berikan. Siap. Untuk kedepannya semoga Bangsal 13 bisa lebih maju, Amin. bisa lebih sukses, dan semoga visi misi dari Om Aidil ini bisa berkembang lagi, yang mau buka di luar bisa tercapai. Amin. Cukup sekian dari saya selaku dari Tron Media dan dari Om Aidil, owner dari Bangsal 13. Wassalam. Terima kasih. Bangsal asik tawa. Kopi susunya enak, terus juga. Teman-teman yang nongkrong sini satu profesi di semua tuh. Yang suka musik, yang suka merchandise band, apa lagi? Ada pemain band, ada semua nih. Sama bisa diutang kopinya. Yang penting enak es coklat nah. Banyak di sini anak-anak tuh. Ada pemain band, ada pegawai rumah sakit, pegawai bank, Ada pegawai koperasi. ya. Ada pegawainya masterpiece juga. Ada pokoknya properti juga. Masalahnya aku cari cewek di sini, cari ceweknya. Saya akar-akar. Kalau kamu cari cewek yang ada sih tidak ada, saya akar-akar. Akar jembut.